Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sesi ketiga pengajian kitab Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj tentang Kitabus Shaum. Jadi bab khusus tentang puasa. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah untuk penulisnya. Al-Fatihah ila Al-Imam Al-Faqih Badruddin Abil Fadl Muhammad bin Abi Bakar Al-Asadi Al-Syafi'i bin Qadi Syihbah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada sesi sebelumnya kita membahas tentang masih seputar kapasitas atau jumlah saksi yang di yang dianggap legal atau sebut dalam ru'yatul hilal, dalam proses pengamatan hilal, atau siapa yang punya dianggap legal dalam melihat hilal. Wa mahallu tubutihi bi wahid. Jadi sebelumnya ada dua pendapat terkait jumlah saksi yang melihat hilal ini. Ada yang berpendapat cukup satu saja, dan ada yang berpendapat harus dua. Jadi posisi argumentasinya, wa mahallu tubutihi bi wahid. Orang yang menetapkan satu saksi itu karena innama huwa binisbah lisaumi faqat. Karena ini hanya khusus terkait penentuan puasa saja. Fala yaqa'u talaq, maka tidak terkait, tidak dihubungkan sama sekali dengan perkara perceraian. Wal antak, pemerdekaan budak, dulu kan masih ada zaman perbudakan. Jadi orang yang bercerai, orang yang sedang dalam proses perceraian, atau orang yang ingin memutuskan perceraian, atau orang yang sedang dalam perkara perceraian, itu tidak sama sekali urusannya, perkaranya bergantung dengan problem kesaksian ini ya. Jadi tidak terhubung sama sekali dengan soal satu saksi ini. Wal atak, ya kalau orang memerdekakan budak harus segera, ada kemampuan harus segera. Jadi makanya dia tidak bergantung sama sekali. Sebagaimana pendapatnya Al-Baghawi wa bahatha fi Ar-Rafi'i, dan kemudian Imam Rafi'i juga membahas soal ini ya, artinya menyetujui, bagian dari ulama yang bersetuju bahwa cukup satu saksi yang melihat hilal sudah dikatakan dikenakan kewajiban memasuki bulan baru. Atau barang siapa yang saksinya juga tidak melihat, juga dinyatakan kewajiban untuk menyempurnakan bulannya menjadi 30 hari. Sebagaimana data ini juga diungkap dalam kitab Tahdhib, At-Tahdhib, itu juz 3 halaman 151 sampai 152. Lalu ada di kitab Asy-Syarhu Al-Kabir juz 3 halaman 179, dan Imam Rafi'i ya banyak dikutip ya dalam beberapa kitab tersebut. Dan juga perkataan Imam Rafi'i tentang jumlah saksi di dalam kitab Syahadah. Jadi soal legalitas penetapan nasab dan miras ya, kewarisan. Wa syartul wahid, ya, jadi syaratnya satu saksi ini dia memiliki sifatul udul fil asal. Itu sifat al-udul. Ya, al-udul itu ya adil, saksi yang adil. Ya, saksi yang berintegritas. Saksi yang punya kapasitas dan menjaga integritasnya, menjaga kejujurannya. Jadi saksi yang jujur, dia melihat atau tidak melihat, itu penting sekali bagi saksi ini ya. Selain dia punya kapasitas, dia juga harus punya integritas dan kejujuran. Ya, integritas, kejujuran itu masuk dalam
Nah, keadilan itu masuk dalam ranah integritas saksi ya. Di sini la abdin wa imra'atin. Saksi di sini tidak termasuk abd, orang yang belum merdeka, wa imra'atin, dan perempuan. Nah, tapi khusus pandangan ini ada penjelasannya ya di bawah nanti. Wa idza sumna, dan apabila kita berpuasa bi'adlin, sebab satu saksi, walam nara al-hilal ba'da 30. Dan kita tidak melihat hilal setelah 30 hari. Ya, kalau sudah lengkap 30 hari, kita tidak perlu lihat hilal. Aftarna fil asah wa in kana as-sama'u mushiyah. Kemudian kita berbuka, ya maksudnya memasuki hari raya fil asah, ya, menurut pendapat yang sahih, yang paling sahih. Wa in kana as-sama'u mushiyatan. Meskipun langit itu cerah ya. Wa idza ru'iya bi baladin, apabila dilihat bi baladin dalam satu tempat, lazima hukmuhu al balada al qarib, maka wajib, lazim, harus hukumnya al balad, hukmuhu al balada al qarib, hukumnya itu pada negara terdekat, duna al ba'id, bukan negara yang jauh, fil asah, menurut pandangan yang sahih. Wal ba'id masafatul qasr, karena problem jarak yang jauh ya. Jadi yang dimana jauh di sini maksudnya itu di mana seseorang dibolehkan qashar sholat ya. Berarti jauh sekali. Ya jauh sekali. Jadi yang dimaksud ini ya jauh sejarak orang di mana dia boleh qashar sholat. Ya, kalau negara luas seperti Indonesia, ya tentunya kita harus melihat konteks keindonesiaan ya. Artinya kalau sudah ke Malaysia ya otomatis sudah boleh qashar sholat ya, dianggap jauh, otomatis kita mengikuti negara kita yang paling dekat. Wakilah bikhtilafi al-matali, ya dikatakan ya, ini berbeda dari pandangan kitab Matali wal Anwar ala sihahil athar, yang ditulis oleh Abi Ishaq Ibrahim bin Yusuf bin Ibrahim al-Hamazi al-Harani bin Kukul. Nah, ini yang menarik penjelasan di bawahnya ya. Wa syartu al-wahid sifatul udul fil asah la abd wa imra'ah. Jadi dimaksud satu saksi ini ya harus memiliki sifatul udul fil asah. Ya. Menurut pendapat yang paling sahih ya tentu saja harus memiliki sifat udul. La abd wa imra'ah. Matarul khilaf. Posisi bukan abd dan imra'ah, posisi di mana saksi itu bukan perempuan, posisi di mana saksi itu bukan abd, bukan hamba sahaya, ini perbedaan pendapat ya. Artinya ini tidak dipatok bahwa ini ada kebenaran tunggal. Nah, tentu ini harus dilihat dari konteks realitas saat itu, di mana memang banyak perempuan belum memiliki pendidikan, kapasitas, karena memang masih ada ketimpangan, ada problem ketimpangan. Anna hadza min babi syahada. Sesungguhnya ini adalah termasuk dari bab syahadah, bab soal kesaksian. Wa huwa al-ashah, dan inilah pendapat yang paling sahih. Fala yakfi qauluhuma fihi. Nah, maka tidak cukup kaulnya abad dan imra'ah, atau min babir riwayah fayakfi. Jadi atau dari bab riwayah ya, itu dikatakan cukup. Jadi menurut bab kesaksian ini tidak cukup. Tetapi dari segi bab riwayat, cerita, sejarah,
Ya konon si perempuan punya cerita sejarah soal A, soal B, soal, atau dari segi periwayatan transmisi informasi, periwayatan hadis ini cukup. Jadi dari segi riwayat, dari segi ilmu riwayat, ilmu periwayatan, ilmu transmisi berita dari hadis diriwayatkan oleh siapa, makanya banyak perawi perempuan yang meriwayatkan hadis-hadis. Ya, contoh Bunda Aisyah itu cukup, dianggap cukup. Nah, kenapa perbedaan antara bab kesaksian dengan bab periwayatan ini dibedakan? Problemnya adalah dari bab periwayatan ini itu para ulama perempuannya itu sudah teridentifikasi bahwa mereka memiliki kapasitas pengetahuan, terus juga orang yang sudah terkategori memenuhi persyaratan sebagai riwayat hadis. Nah, ini. Jadi yang dimaksud riwayat di sini adalah transmisi berita berupa hadis dari A ke B ke C, itu dari Bunda Aisyah, lalu ke siapa, diriwayatkan ke siapa lagi, lalu diriwayatkan ke siapa lagi. Nah, itu ada perawi perempuan. Itu tidak masalah. Itu yakfi maka cukup. Maka dipandang cukup. Tetapi dari bab syahadah, kesaksian perempuan dipandang tidak cukup. Kenapa? Ini persoalan tradisi, bukan persoalan agama. Tapi ini adalah persoalan tradisi, pandangan keagamaan. Di mana saat itu perempuan tidak memiliki kapasitas, belum dikapasitasi, belum dikuatkan, belum ada aspek perlindungan terhadap saksi perempuan ketimbang saksi laki-laki. Jadi belum dirasa kuat karena memang saat itu belum ada lembaga perlindungan saksi, belum ada juga perempuan yang melakukan keberanian ya dalam melakukan persaksian. Jadi lebih banyak diduga tidak kuat karena memang saat itu dunianya masih timpang ya. Jadi belum ada negara yang memberi jaminan para saksi, sehingga dan juga belum ada banyak perempuan yang punya kapasitas pengetahuan seperti di zaman sekarang. Jadi ini problem sejarah karena kitab ini kan ditulis pada abad persimpangan abad ke-8 dan abad ke-9 Hijriah. Wa qauluhu, dan qaulunya si musannif ini, wa syartul wahid sifatul udul ba'da qaulihi. Jadi ada wa qauluhu, jadi orang pandangan ulama mengatakan syartul wahid sifatul udul, memiliki sifat keadilan ya meskipun ada di dalamnya fihi rika, ya ada potensi kesalahan ya. Fainal adil man kana fihi sifatul udul. Fainal adil, maka sesungguhnya al-adil, keadilan yang dimaksud itu man kana fihi, ada orangnya memiliki sifat keadilan. Wa ma za'amahu min anna al-'abda wal mar'ata laysa 'adlaini mamnu. Dan diduga di sini, apa yang diduga bahwasanya sesungguhnya abad dan perempuan itu laisa adlaini, itu bukan dua saksi yang adil. Nah, ini yang membuktikan kalimat ini bahwa soal persaksian abad dan imrah dan mar'ah atau perempuan itu adalah problem kultur saja, budaya, di tradisi, di mana masyarakat saat itu
itu belum banyak memiliki perempuan-perempuan yang punya kapasitas. Karena memang saat itu ilmu pengetahuan masih banyak didominasi laki-laki atau lebih dipopulerkan. Meskipun banyak perempuan juga yang punya pengetahuan, tetapi lelaki lebih dipopulerkan. Ini problemnya, problem sejarah sebenarnya. Meskipun ada banyak para ulama perempuan, tetapi belum banyak yang mengungkapkan karena memang tidak populer. Jadi ada problem, ada dua pilihan. Pertama, kita tidak terlepas juga dari situasi di mana penulis ini menyusun kitab ini juga ya. Dalam situasi ruang sosial di masa klasik, di mana belum ada negara bangsa yang punya peran dalam menguatkan kapasitas perempuan. Nah, al-adlu, nah karena al-adlu, kesaksian, keadilan yang dimaksud itu, man lam yartakib kabirah, orang yang tidak pernah, orang yang belum pernah melakukan dosa besar. Nah, dan juga wala asara ala saghir, dan juga yang mengecualikan anak kecil ya, karena anak kecil itu sesuatu yang sosok yang dipandang belum punya ahliyatul adab. Naam, ya, laisa min ahli qabuli syahadah. Laisa, keduanya itu bukan min ahli qabuli syahadah. Bukan termasuk dari orang yang punya kapasitas ahli qabuli, dan punya kapasitas qabuli syahadah, di mana kesaksian itu diterima. Jadi ini adalah problem kapasitas, murni kapasitas. Jadi bukan tidak diterimanya perempuan di sini sebagai saksi bukan karena takdiri, bukan perkara takdir, bukan perkara kodrati, tapi murni perkara murni ya, saat itu umumnya perempuan belum punya, ya saat itu umumnya perempuan belum punya kapasitas. Wa idza sumna bi'adlin, apabila kita berpuasa bi'adlin dengan satu saksi, walam nara al-hilal ba'da 30, dan kita tidak melihat hilal ya setelah 30 hari, aftarna fil qasah, ya kita ya memang wajib berbuka. Berbuka itu maksudnya melakukan hari, berhenti berpuasa, dan cukup berpuasa sampai ini ya, waktu di mana sampai ada kabar di mana orang yang telah melihat hilal tadi. Jadi kita sumna bi'adlin, kita berpuasa karena ada saksi. Wa idza sumna bi'adlin, kita berpuasa karena ada satu saksi. Walam nara al-hilala ba'da, dan kita tidak melihat hilal dan ba'da tarati, kita berbuka fil asr. Wa in kana sama mushayatan. Jadi ini problemnya. Jadi meskipun langit itu cerah, tapi ada potensi di mana saksi tidak bisa melihat hilal likmalil al-ada, ya, karena menyempurnakan 1 bulan penuh ya. Jadi satu saksi boleh. Jadi ada kewajiban di sini, wa idza sumna bi'adlin, apabila kita berpuasa karena ada satu saksi, ya tentu kita berbuka juga karena ada satu saksi, juga tidak masalah. Walam nara al-hilal, ya, dan andai kata walam nara al-hilal, dan kita belum melihat hilal pada talatina, kita tidak melihat hilal, walam nara, dan kita tidak melihat hilal pada talatina, tentu saja karena hilal itu
Kalau sudah segenap 30 hari tidak perlu dilihat lagi. Kalau di hari ke-29 tidak melihat, maka tidak perlu dilihat lagi hilal itu setelah 30 hari. Dan kita aftorna, kita berbuka, dilarang berpuasa. Filsafat menurut pandangan yang paling sahih. Wa in kanat sama musahiyah, wa in kanat sama musahiyah. Meskipun langit itu sahih, cerah. Ikmalil adat karena memang ikmal al-adat sempurnanya bilangan 30 hari. Jadi kita tidak melihat lagi hilal meskipun langit itu punya memberikan satu kesempatan bagi orang-orang yang bisa melihat hilal. Karena sudah sempurna, tidak perlu lihat lagi. Meskipun langit itu cerah dan saksi orang-orang yang melihat hilal itu bisa melihat, mau ya tidak perlu itu dilakukan. Kama lau sumna, sebagaimana kalau kita berpuasa bi'adlain, karena ada dua saksi yang melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban. Nah, itu juga sama. Jadi, watani, pandangan yang dan kedua, mengatakan la. Li'annal fitra, sesungguhnya futur, sesungguhnya fitr itu berbuka, yu'addi ila itsbati syawal, itu mengarah kepada penetapan bulan baru, yaitu bulan Syawal. Biqaulin wahidin wa huwa mumtani. Jadi ini yang ini problematisnya. Jadi memang sangat jelas di kitab ini menjelaskan soal kesaksian. Saya kira itu nanti akan kita sambung lagi di sesi ketiga. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.